yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Dajab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Neneng Yaneng SAG, guru di MTS Mujahidin Kikisik, Desa Gunung Sari, Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan dari APTK Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan nomor induk mahasiswa 2541140808036. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 untuk siswa kelas 7 di MTS Mujahidin yang beralamat di Kampung Kikisik, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan tema Toharo dan dengan subtema bersuci dari hadas dan najis. Demikian saya sampaikan, mohon koreksi dari Bapak dan Ibu dosen sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Alfi Aulia Rahman, Hadir. Alia Uswatun Hasanah, Hadir. Dika, Hadir. Emda, Hadir. Rifa, Hadir. Rizky Noval Aziz, Bisa Rahmawati. Hadir. Ya berarti tadi dua ya, tadi ada masuknya Asep dan Rahmawati. Silakan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas ya. Selanjutnya dipersilakan untuk yang biasa memimpin lagu isyaratnya. Teman-teman, persilakan untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ketukan 4/4 dan contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya,
toharoh, kemudian tema kita untuk kali ini adalah bersuci dari hadis dan dari hadis apa? Dari najis dan hadas. Apa yang kalian ketahui tentang sebelum kita membahas najis, kita membahas tentang apa yang kalian ketahui tentang toharoh? Bersih dan suci dan bersih. Ya, betul. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah menemukan adanya najis? Jadi siapa aja? Najis yang ringan, Dengan, pertengahan, Iya. najis yang berat. oh iya, jadi ada 3 jenis najis. Kemudian yang ketiga ya, nah kemudian kenapa bersuci itu penting sebelum kita beribadah? Karena bertoharoh atau bersuci itu syarat sahih ibadah. Oh iya, jadi kalau tidak bersuci dulu, ibadah kita tidak akan Sah. sah. Kita lihat. Kemudian selanjutnya kita lihat video ya. Pertama, Agama Islam adalah agama yang selalu menduliakan kebersihan, karena dalam Islam menjaga kebersihan itu sangatlah penting, terutama menjaga kebersihan diri dari najis. Karena najis dapat menghalangi kita untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Dalam Islam sendiri, najis dibedakan dalam beberapa kelompok menurut tingkatannya. Dan berikut ini adalah beberapa macam-macam najis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Dan yang ketiga ada najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang paling tinggi tingkatannya. Dan sering berasal dari air liur hewan-hewan yang diharamkan daging. Karena merupakan najis yang berat, maka cara untuk membersihkan diri dari najis ini dengan menggunakan bilasan air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dibersihkan menggunakan tangan agar najis tersebut benar-benar hilang. Jadi teman-teman, tingkatan najis ada 3. Yang pertama, ringan atau yang disebut dengan mukhaffaf. Cara membersihkannya cukup membersihkan air, maka harus mencucinya. Misal terkena cacing bayi yang belum makan kecuali ASI. tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, memahami pengertian toharoh bersuci dalam Islam. Yang kedua, menyebutkan macam-macam jenis najis dan hadas. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya bersuci dalam ibadah. Kemudian menjelaskan tata cara bersuci dan jenis air yang sah digunakan. Ya, tujuan kita pelajaran ini. Selanjutnya, pengertian toharoh secara bahasa tadi ya, kita udah ulang, kita akan ulang. Secara bahasa atau lugat berarti bersih atau suci. Yang kedua, secara istilah mengerjakan sesuatu yang bertujuan diperbolehkannya sholat berupa wudu, tayamum, mandi ataupun menghilangkan najis. Itu menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Asiyah Bajuri Al-Syah atau Al-Qalim ya. Selanjutnya, nah ini dari teman toharoh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Raka baca Raka apa ini? Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan orang yang menyenangkan diri. Itu dari Al-Quran. Kemudian itu hadisnya, layu baru mau sholatan adukum idza hadatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kamu jika berhadas sampai ia berwudu. Kemudian at-tuhuru satrul iman. Kesucian, kebersihan adalah setengah dari iman. Setengahnya dari iman itu kita suci, kita bersih gitu ya. Kemudian pengertian najis, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan menghalangi sahnya ibadah. Kemudian pengertian dari hadas, keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan tidak sahnya ibadah tertentu sampai ia bersuci. Jelas tidak sampai sini? Selanjutnya, macam-macam najis, ada mukhaffafah, ada mutawassithah, kemudian ada najis mughalladah. Boleh dilanjut, ini itu udah bisa nih? Dari keterangan yang tadi sudah jelas? Sudah. Kemudian macam-macam hadas ya, ada hadas kecil. Hadas kecil itu selesai dengan kita berwudu. Ya. Tapi kalau hadas besar
dapat dihilangkan dengan mandi wajib, misalnya setelah junub, haid atau nifas. Di sini jelas? Selanjutnya kita akan jelaskan macam-macam air untuk bersuci. Kan untuk bersuci itu ada media. 1 air, 2. Kalau tayamum apa? 2. Nah yang ini kita akan jelaskan medianya air. Untuk bersuci dengan media air ada air mutlak. Dia suci mensucikan. Contohnya itu air hujan, air apa lagi? Air sungai, air laut, air sumur, kemudian air salju, air juga. Jadi itu suci tapi tidak mensucikan, suci mas suci. Tapi tos setiasa digunakan dari kamu bersuci. Tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kemudian air mutanajis. Najis tidak boleh digunakan, yaitu air yang dalam satu tempat tapi terkena kotoran cicak. Terus apa lagi? Kena apa lagi? Iya, kena pipis, air pipis, keceretan ya, akan terperciki. Kemudian tadi kena apa lagi? Kotoran ya. Misalnya bisa jadi kotoran air. Kecuali airnya berada satu wadah yang ukurannya kulatan tadi 270 liter, bukan mililiter, liter. Selanjutnya bersih dan menjaga kesucian. Selanjutnya udah nih materi 2 ya, tadi video, kemudian slide ya. Sekarang ibu ingin tahu nih apa yang kalian terima, apa kalian bisa terima ke pelajaran dari ibu. Yang pertama ibu ingin kalian maju ke depan, kemudian silahkan gambarkan yang pertama tentang toharoh. Toharoh itu apa sih? Siapa yang bisa? Ayo maju. Boleh digambarkan ya? Silakan. Jenis najis tadi ada berapa? Ada 3 ya. Kemudian cara menghilangkannya seperti apa? Silakan tulis. Itu jenis najis ya. Ibu ingin juga mengetahui apa namanya praktek kita mensucikan najis. Sebelumnya ibu akan bagikan dulu lembar kerja kalian. Silakan kalian isi, diberi nama ya biasa. Isi namanya lengkap. Nomor absen nggak usah lah, nanti yang isi kalau nggak. Kemudian checklist ya itu apa yang kalian ketahui tentang jenis najis, cara menghilangkannya, kemudian jenis-jenis air ya. Kasih nama yang baik. Semua. Sudah semua, silakan isi ya. Darah tadi ya, tapi bukan darah juga ada darah, harus kita bersihkan juga bersihkan. Kalau bayinya bayi perempuan najis apa dia kalau pipis? Bayinya bayi perempuan, umurnya belum 2 tahun, masuk najis apa? Ingat dulunya, kalau bayi laki-laki di bawah 2 tahun dia hanya minum ASI, mata masuk mohon pak
Kalau bayinya perempuan, mutawasito udah pindah dari najisnya ke najis mutawasito. Jadi bayi perempuan mah tidak masuk ke mau papa ya. Ini mau apa berarti bayinya laki-laki perempuan? Laki-laki. Ini mutawasito kita anggap saja ini adalah darah ya. Jadi contohnya ini adalah, kemudian ini murado, contoh binatangnya tidak berakhir kan apa ya? Ini air berapa kali di bahasa ini kalau 7 kali dengan air. Airnya harus yang mengalir atau di ala kulatain itu. Ya ini kan kita contohkan. Kemudian salah satunya dengan tangan. Ayo silakan kita contohkan dulu bagaimana caranya. Contoh kasusnya seorang bayi usianya tahun, kemudian pipis bayinya, terus kemudian dia minumnya apa? Minumannya ada air lagi. ASI saja. Dia belum makan apa-apa. Ceritanya bayinya pipis. Ayo sekarang kamu bagaimana cara memercikannya? Ayo. Kelompok 2 itu mau tahu sebentar di sini. Bagaimana? Ini apanya? Tampak noda darahnya berarti airnya tuh ada ya, bentuknya ada. Aromanya ada. Terus warnanya? Terus rasanya enggak ya, enggak ada rasa ya. Nah ini ketika ini maksudnya najis apa? Mutawasito pertengahan. Caranya bagaimana tuh? Dicuci di air mengalir. Rasanya hilang, aromanya, terus bentuknya juga hilang. Nah kalau darah haid ini kan kita udah cuci nih di air mengalir pakai sabun, kemudian ternyata ada sisaan, itu dimaafkan ya najisnya. Dimasukkan. Kita boleh menggunakan misalnya ini kain ya atau baju koko, misalnya atau sarung. Ada sarung perempuan bukan ada sarung perempuan. Karena darah haid itu boleh dipakai berarti. Ya. Ya terima kasih ya, udah jelas sekali. Nah ini bagaimana ini? Kelompok 3 praktek tentang najis apa ini? Oh balon itu najis yang paling apa? Yang paling berat ya. Berat atau besar? Berat. Kalau besar harus besar. Berat. Jadi kalau nih kamu misalnya kejilat, iya oleh anjing misalnya. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, bagaimana cara rambut? Ya, terus sekali hitungannya 1 kali. Di air mengalir ya ceritanya ini ya, atau di kulahnya, kulah yang ukurannya 270 liter. Kemudian dengan airnya bagaimana? 1 kali, terus 2 kali, 3 kali, terus itu 4, 5, 6, cukup. 7 kali dengan air, salah satunya dengan berarti airnya berapa kali? 6. Bisa ya Pak? Jelas semua? Jelas. Pintar ya? Tepuk tangan buat dan satu lagi ibu yang harus ibu katakan pada kalian, ada hikmah dari toharoh. Hikmahnya naon aku? Hikmahnya itu apa sih kita belajar toharoh bersuci? Buat apa? Yang pertama, menjaga kebersihan lahir dan batin. Jadi kan yang bersih itu bukan hanya lahir ya, bukan hanya tampilan luar, tapi tampilan dalam juga itu harus bersih. Kemudian sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Toharoh menjadi syarat sahnya ibadah, melatih tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga kesucian diri dan lingkungannya. Suci itu bukan hanya diri, tapi tempat. Kita sudah bersih dari semua najis yang tadi kita jelaskan. Kemudian menumbuhkan rasa syukur atas limpahan kebersihan dan air yang diberikan Allah. Badan kita kan harus dipelihara dan badan-badan yang lain juga harus kita bersihkan karena kita bersyukur pada Allah. Jadi hikmah belajar kita tentang hal ini dan tentang hadas dan najis itu seperti itu ya. Selanjutnya satu lagi, udah selesai nih. Satu lagi, tolong hafalkan niat wudhu. Berarti dengan gerakan niat untuk minggu depan dan niat sholat.
Sudah selesai pertemuan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita berdoa, serahkan tangan, Ibu sambil duduk. Ayo Raka, coba tangan dulu ya, tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna warzuqni fahman amin. Allahumma arina wa'afna warzuqna lima'an wa arina ilana warzuqna ilana. Ya Allah, berikanlah kepada kami guru-guru untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan jadikanlah anak kami ini adalah anak-anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir